Bab 1841, Perubahan Mengejutkan. Saat kata-kata ini bergema, bumi bergemuruh dan kepalan tangan raksasa yang terbuat dari tanah muncul. Itu terbang menuju Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tetap sama, tapi ada sedikit rasa dingin di matanya. Saat tinju yang terbuat dari tanah mendekat, dia melayangkan pukulan. Ledakan menggelegar bergemuruh. Wang Lin tidak bergerak, tapi tinju yang terbuat dari tanah bergetar sebelum roboh. Jeritan ketakutan datang dari dalam bumi. Sosok kuning bumi muncul dari bumi. Tanpa ragu-ragu, dia mengambil langkah dan melarikan diri ke dalam tanah. Dari jauh, rumput di bumi bergoyang dan menyembunyikan orang ini di dalamnya. Di saat yang sama, orang ketiga yang berjuang melawan api dengan lampu hijau mengeluarkan tangisan yang menyedihkan dan tiba-tiba berhenti. Mulut api melahapnya dalam sekejap. Api mengerikan itu membentuk badai api, dan tubuh asli Wang Lin keluar dari sana. Mau lari, ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Dia melihat sosok yang mencoba melarikan diri dari dalam bumi, melangkah maju, dan mendarat di tanah. Aku tidak ingin membunuhmu, tapi kalian semua mendekati kematian. Wang Lin mendengus dingin dan mengangkat tangannya yang layu. Dia tidak mengejar tetapi menekan tangannya ke tanah. Hal ini menyebabkan aura meletus dari tanah di bawahnya, dan rambutnya yang kering melayang ke atas. Rerumputan mulai layu dengan cepat dan uap air dengan cepat diserap oleh tangan kering Wang Lin. Penyerapan ini sangat cepat, dan sejumlah besar rumput hijau di sekitar Wang Lin layu. Untaian uap air terbang menuju lengannya. Rerumputan sebelum Wang Lin layu dengan sangat cepat. Jika ada yang berada di atas, mereka akan melihat pemandangan rumput yang mengejutkan sebelum Wang Lin dengan cepat layu. Untaian uap air memasuki tubuh Wang Lin, dan layu seolah mengejar orang yang melarikan diri. Kultivator di bumi merasakan jantungnya bergetar hebat. Dia merasakan aura kematian yang kuat mengejarnya. Jika aura itu menyentuhnya, dia akan mati. Saat dia melarikan diri, rumput di belakangnya layu lebih cepat. Beberapa gua di dekatnya akan terkena dampaknya. Kultivator yang melarikan diri itu mengertakkan gigi dan bergegas menuju gua-gua itu. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Tapi itu hanya satu orang. Jika dia membuat marah semua orang, maka dia akan mati. Orang yang melarikan diri menggunakan pelarian bumi sangat cepat dan menyerbu menuju gua-gua itu. Rerumputan di belakangnya dengan cepat layu dan hampir menyusulnya. Ketika dia mendekati gua, ada kilatan rasa dingin di matanya ketika aura kuat tiba-tiba muncul dari salah satu gua. Setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih keluar dari salah satu gua. Saat dia muncul, aura seorang kultivator Void Tribulan tahap awal menyebar. Lelaki tua itu tidak segan-segan menyerang orang yang melarikan diri itu dan melambaikan tangannya. Gemuruh bergema dan gelombang kejut menyebar ke seluruh bumi, menjangkau ke arah penggarap yang melarikan diri. Hal ini menyebabkan penggarap itu berhenti sejenak, lalu dia dengan cepat terlempar. Enyahlah, kultivator yang melarikan diri itu batuk darah dan diusir dari bumi. Saat dia terlempar kembali, padang rumput yang layu tampak seperti mulut raksasa dan menyentuh tubuhnya. Pada saat ini, kultivator itu mengeluarkan jeritan yang menyedihkan dan tubuhnya dengan cepat layu. Dia kehilangan semua air dan darah dan ketika tubuhnya mati, jiwa asalnya terbang keluar. Namun gas hitam mengelilingi jiwa aslinya dan ketika dia mencoba melarikan diri, boneka Yi Si berhasil menyusulnya.
Jiwa asalnya diselimuti oleh kabut hitam saat jeritan menyedihkan bergema dan kemudian perlahan menghilang. Rekan penggarap, orang tua ini adalah Zuo Zhou. Orang yang memprovokasimu telah mati, jadi tolong hilangkan mantra Dao ini. Ini adalah titik terendah di seluruh benua banteng surgawi dan tidak bisa hilang. Tolong jangan hancurkan fondasi semua pembudidaya nakal di Extreme Sky Prairie. Orang tua berambut putih muncul di langit. Dia memandang Wang Lin di kejauhan dan menggenggam tangannya. Setelah dia mengucapkan kata-kata itu, rumput di bumi tidak lagi layu dan uap air terbang menuju tubuh Wang Lin. Namun, air sebanyak ini, bersama dengan esensi dari kultivator itu, tidak cukup bagi Wang Lin untuk menyelesaikan siklus ke-9. Saat ini, dia mengangkat tangannya dari tanah dan memandang lelaki tua di kejauhan. Kemudian dia melihat ke padang rumput dan merenung. Sebagian besar pembudidaya nakal di sini berada di bawah tanah, aneh. Bagian bawah benua, atau bisa dikatakan, ini adalah tempat yang paling dekat dengan jantung bumi. Setelah merenung sedikit, Wang Lin tidak berbicara tetapi melirik lelaki tua itu sebelum pergi. Boneka Yisi dipanggil kembali dan dikembalikan ke sisi Wang Lin bersama Raja Nyamuk. Dia melambaikan lengan bajunya dan itu disingkirkan. Saat Wang Lin melangkah maju, riak bergema dan dia bergabung dengan dunia. Dia menggunakan spatial bending untuk menghilang dan meninggalkan padang rumput ini. Baru setelah Wang Lin pergi, lelaki tua itu menjadi santai. Bayangan muncul dari bumi dan lebih dari selusin orang melihat kemana Wang Lin pergi. Senior kiri sangat menentukan. Orang ini bukanlah seseorang yang bisa kita provokasi. Bonekanya sangat kuat dan binatangnya sangat aneh. Dia sendiri juga sangat kuat. Orang seperti itu tidak mungkin tanpa sekte. Ya, orang itu sangat tegas dan bahkan membunuh 4 orang Black Mountain Dao. Dia memang galak, dan berdasarkan penampilannya, dia jelas seorang kultivator iblis. Keempat Black Mountain Dao hanya bisa menyalahkan diri mereka sendiri. Mereka mengikutinya selama beberapa hari. Mereka sudah mati sekarang, jadi biarlah masalah ini selesai. Rekan-rekan kultivator, berpencar, kata lelaki tua itu sebelum berbalik untuk pergi. Adapun Wang Lin, setelah dia menggunakan spatial bending untuk kedua kalinya, dia muncul di pegunungan. Menurut peta Yanlu, jaraknya 3 bulan dari laut pedalaman. Benua banteng surgawi terlalu besar, Wang Lin memanggil binatang nyamuk itu dan duduk di punggungnya saat terbang ke timur. Binatang nyamuk itu sangat cepat. Tempat ini berada di dekat benua setan hijau, jadi tidak banyak penggarap di sekitarnya, hanya kota fana yang sesekali muncul. Wang Lin tidak tahu banyak tentang benua setan hijau, tetapi Kang Ren sangat takut terhadap benua setan hijau, seolah-olah siapapun dari sana sangat menakutkan. 10 hari berlalu dalam sekejap, Wang Lin berpapasan dengan beberapa kultivator, namun mereka tidak berinteraksi satu sama lain, hanya lewat saja. Bahkan jika indera ilahi mereka menyebar, setelah melihat penampilan Wang Lin, mereka sedikit ragu dan pergi. Setelah 10 hari, Wang Lin menggunakan pembengkokan spasial ketiga dan menghilang dari pegunungan ini. Benua timur sangat besar, dan laut antara benua banteng surgawi dan benua setan hijau disebut Laut Pil. Rumornya, laut ini tercipta dari pil yang jatuh dari langit. Namun, rumor ini terlalu konyol, mustahil membayangkan pil macam apa yang bisa menciptakan lautan seperti ini. Tidak ada yang percaya,
tapi ini diwariskan sebagai rumor dari generasi ke generasi. Pilsi tidak ada habisnya saat ombak mengamuk. Meski merupakan laut pedalaman, namun angin dan ombak masih kencang. Karena ini adalah tempat milik benua banteng surgawi dan benua setan hijau, para penggarap di sini agak kacau. Awan gelap menutupi langit saat guntur bergemuruh dan hujan turun menyatu dengan laut. Di bawah awan, riak muncul di tengah hujan. Sosok Wang Lin keluar dari riak dan berdiri di atas laut. Melihat laut di bawah, mata kering Wang Lin bersinar terang. Dia hanya tinggal setengah siklus lagi untuk menyelesaikan esensi airnya. Dia tidak membutuhkan banyak, hanya sepotong. Namun, satu-satunya metode yang terpikir olehnya untuk mendapatkannya dalam waktu singkat adalah dengan memadatkannya dari lautan yang tak berujung. Apakah dia berhasil memadatkannya masih belum diketahui. Sambil merenung, tubuh Wang Lin perlahan tenggelam menuju dasar laut. Setelah waktu yang tidak diketahui, daratan muncul di bawahnya. Ada banyak karang warna-warni dan rumput laut yang menutupi dasar laut, serta banyak ikan dan udang yang berenang di dekatnya. Wang Lin duduk di dalam rumput laut dan menutup matanya, meletakkan tangannya di atas lutut, dan membentuk segel dengan tangannya. Saat tangannya membentuk segel, air laut di sekitarnya bergetar. Riak tak kasat mata menyebar ke segala arah. Wang Lin bergumam, "Esensi air, kumpulkan." Setelah dia berbicara, laut yang tak berujung mulai melonjak dan suara gemuruh bergema di seluruh dunia. Tubuh Wang Lin tidak mengeluarkan aura saat ini, seolah-olah dia telah bergabung dengan Laut Pil. Mustahil untuk membedakannya, seolah-olah dia adalah bagian dari laut. Saat Laut Pil bergetar dan mendidih, hal itu seharusnya menarik para penggarap nakal dari kedua benua. Namun, pertumpahan darah sedang berkecamuk di dalam laut, jadi tidak ada yang memperhatikan amukan laut. Seluruh lautan dikelilingi oleh lapisan pembatasan. Pembatasan ini sangat misterius, dan bahkan Wang Lin tidak menyadarinya ketika dia masuk. Hanya ketika dia menyerap pilsi dia samar-samar menyadarinya. Lapisan pembatasan ini memungkinkan seseorang untuk masuk tetapi tidak keluar, sehingga sepenuhnya menutup Laut Pil. Saat Wang Lin menyerap esensi air, banyak jeritan menyedihkan datang dari dalam laut. Banyak kultivator nakal dari benua banteng surgawi dibantai oleh para kultivator yang dikelilingi oleh api hantu berwarna hijau. Ada sejumlah besar pembudidaya seperti ini di Laut Pil. Bab 1842, Penggarap Benua Setan Hijau. Gua-gua di kedalaman laut dibobol oleh kelompok pembudidaya berbaju hijau, dan mereka dengan kejam membunuh orang-orang di dalamnya. Siapapun yang mencoba melarikan diri akan dikejar oleh sekelompok petani berjubah hijau. Mereka tidak akan menyerah sampai targetnya mati. Karena kenyataan bahwa seluruh Laut Pil disegel dan ada terlalu banyak pembudidaya berjubah hijau, sulit untuk melarikan diri. Pembantaian tampak di tengah deru Laut Pil. Bau darah perlahan menarik binatang buas di dalam Laut Pil. Ini adalah pembantaian tingkat budidaya yang tidak setara. Para penggarap berjubah hijau adalah penggarap tingkat tinggi, dan mereka dengan ketat mengikuti perintah saat mereka memusnahkan semua penggarap benua banteng surgawi di Laut Pil. Di sisi lain Laut Pil, dekat benua setan hijau, ada 3 bendera besar yang dimasukkan ke dalam laut. Ada ribuan penggarap di bawah bendera, dan mereka semua diam-diam melihat ke depan dengan tatapan dingin. Di tengah ribuan petani, ada 3 orang yang tidak mengenakan pakaian hijau melainkan putih.
Itu adalah dua pria dan satu wanita. Mereka terlihat cukup muda, baru berusia sekitar 30 tahun. Wanita itu sangat cantik, kepalanya menunduk, dan dia melihat kompas seukuran telapak tangan di tangannya. Di antara ketiganya, ada seorang pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih. Dia merenung sedikit dan berkata, "Kakak senior Qian, kakak muda Zhao, pembantaian di Laut Pil telah berlangsung selama 7 hari. Jika kita tidak mempercepatnya, saya khawatir kita tidak dapat menyelesaikan perintah nenek moyang lama." Pemuda lainnya tampak biasa-biasa saja tetapi kadang-kadang menunjukkan tatapan beracun. Setelah mendengar apa yang dikatakan pemuda berwajah giok putih itu, dia perlahan menjawab, "Paling lama 4 hari lagi hingga pembantaian ini berakhir dan membunuh semua pembudidaya banteng surgawi di Laut Pil." Laut Pil adalah pintu gerbang benua setan hijau saya untuk memasuki benua banteng surgawi. Ada banyak kultivator yang kuat di sini, jadi sulit untuk menangani semuanya dengan cepat. Namun, seperti yang dikatakan kakak senior Qian, 4 hari lagi sudah cukup. Wanita itu tersenyum sambil memindahkan sehelai rambutnya ke belakang telinga dengan tangan kirinya. "Saudara-saudara senior, lihatlah kompas Laut Pil." Saat wanita itu berbicara, kompas di tangan kanannya bersinar dan seluruh peta Laut Pil muncul. Ada ribuan titik hijau di seluruh peta Laut Pil, dan sepertinya bergerak perlahan. Selain titik-titik hijau tersebut, ada juga banyak titik putih. Titik-titik putih itu seperti api lilin yang sewaktu-waktu bisa padam. Hanya dalam beberapa saat perbincangan ini, ratusan titik putih menghilang dan dimakan oleh titik-titik hijau. Lampu putih memiliki ukuran yang berbeda-beda. Ada 3 titik yang jauh lebih terang dibandingkan titik lainnya. 3 pembudidaya terkuat di Laut Pil berada di tahap pertengahan Void Tribulan. Para leluhur telah mengirimkan utusan setan hijau untuk menangani mereka, jadi kita tidak perlu mengkhawatirkan mereka. Kata wanita itu perlahan. Selain 3 lampu paling terang tersebut, ada kurang dari 10 lampu yang lebih kecil namun masih jauh lebih besar dari yang lain. Mereka dikelilingi oleh titik-titik hijau dan sepertinya sedang terlibat dalam pertempuran sengit. Selain dari 3 pembudidaya nakal itu, ada 9 lagi dengan tingkat budidaya yang sedikit lebih rendah, sekitar 7 atau 8 arcane tribulan. Mereka adalah target kami bertiga. Selama kita membunuh mereka, para pembudidaya lainnya di laut tidak akan menjadi masalah. Dengan item ini, 4 hari sudah cukup untuk membunuh mereka. Wanita itu tersenyum dan mengangkat tangan kirinya. Dia melambaikan tangannya yang seperti batu giok dan setetes cairan hitam muncul di telapak tangannya. Cairan hitam itu sangat jernih dan mengeluarkan cahaya aneh. Aura esensi air yang kaya berasal dari setetes cairan ini. Dengan harta karun dari Sekte Iblis Racun, 10.000 cairan korupsi yang dimurnikan, menurut Anda apakah para pembudidaya di Laut Pil memiliki peluang, saudara-saudara senior? Wanita itu menatap kedua pemuda itu. Pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih tersenyum dan perlahan berkata, "Kita tidak boleh gegabah. Karena ketiga sekte kami telah bergabung, tidak ada kecelakaan yang dapat terjadi, dan kami tidak dapat membiarkan benua banteng surgawi memperhatikan apapun." Ketiga leluhur sudah mulai menggunakan mantra untuk mengganggu orang dalam meramalkan apa yang akan terjadi. Kita harus membantai para pembudidaya banteng surgawi di Laut Pil dan memurnikannya kembali menjadi setengah pil surgawi. Lalu kita akan menggunakan pil itu untuk membuka penghalang tak kasat mata di sekitar benua banteng surgawi.
Tak satu pun dari ketiganya melihat bahwa pada peta kompas di tangan wanita itu, terdapat titik putih yang sangat biasa di dekat benua banteng surgawi. Titik putih yang sangat biasa ini adalah tempat Wang Lin berada. Titik-titik hijau kadang-kadang lewat, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Wang Lin dengan tenang duduk di kedalaman laut, dan tubuhnya menyatu dengan laut. Dia perlahan mengembunkan air yang masuk ke tubuhnya untuk membentuk sari air untuk menyehatkan tubuhnya. Namun, sangat sulit untuk mengembunkan sari air dari air laut. Mungkin jika dia memadatkan seluruh lautan menjadi setetes, dia bisa membentuk esensi air, tapi bagaimanapun juga, Wang Lin harus mencobanya. Perasaan ilahinya menyatu dengan laut, jadi dia menyadari pembantaian yang terjadi di Laut Pil. Seluruh Pilsi tenggelam dalam pembantaian. Waktu perlahan berlalu. Dalam sekejap, suatu hari berlalu. Pada hari ini, lebih dari selusin kelompok pembudidaya berjubah hijau terbang di atas Wang Lin, tetapi tidak satu pun dari mereka memperhatikan Wang Lin di rumput laut di bawah mereka. Setelah hari ini, pil si raksasa telah tenggelam 100 kaki, seolah-olah airnya telah menghilang ke udara tipis. Hal ini perlahan menarik perhatian para pembudidaya, namun dengan semua pembantaian tersebut, tidak ada yang terlalu memperhatikan. 3 orang di bawah 3 bendera yang menembus langit di sisi benua setan hijau adalah seperti ini. Wanita cantik itu melihat kompas di tangannya dan berbicara, timur laut, 390.000 kilometer jauhnya. Satu set tentara setan hijau, berangkat. Lusinan petani tiba-tiba bergerak maju. Mereka masuk ke dalam air dan menghilang tanpa jejak. Mereka tidak bisa menggunakan spatial bending, tapi benua setan hijau telah mempersiapkan diri dengan baik. Pembatasan tersebut tidak hanya menyegel Laut Pil, namun juga memungkinkan para penggarap benua iblis hijau bergabung ke dalamnya untuk bergerak. Tenggara, jaraknya 1,98 juta kilometer. 5 set tentara setan hijau, berangkat. Setelah dia berbicara, lebih dari 100 petani keluar dan menghilang. Perintah datang dari wanita itu dan dia terus mengerahkan pasukan berdasarkan peta kompas di tangannya. Dengan bantuan sejumlah besar pembudidaya benua setan hijau, mereka memusnahkan titik-titik putih yang menolak. Kakak senior Qian, kakak senior Zhao, terserah kalian. Dari 9 orang tersebut, 4 orang meninggal dan 5 lainnya masih hidup. 2 dari mereka telah tersebar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, tapi 3 dari mereka telah berkumpul bersama. Ketiga orang ini mungkin adalah teman baik dan pandai dalam serangan gabungan. Saya meminta kalian berdua kakak laki-laki untuk membunuh ketiganya. Pada kompas di tangan wanita itu, ada 3 titik cahaya yang sedikit lebih besar yang bergerak menuju benua surgawi banteng. Titik-titik hijau yang dekat dengan mereka padam satu demi satu, melambangkan kematian. Pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih itu tersenyum dan mengangkat tangan kanannya. Sebuah kipas muncul di genggamannya dan dia mengetuk bagian tengah telapak tangan kirinya dengan kipas. Itu saat dia melihat ke arah pemuda bernama Qian di hadapannya. Saudara senior Qian, adik kecil akan mengikuti dan melihat mantra setan besar Dao dari Sekte Setan Dao. Kultivator bernama Qian mengungkapkan ekspresi beracun, dan tanpa sepatah kata pun, dia melangkah maju ke dalam formasi. Dia menghilang tanpa jejak. Pemuda yang wajahnya seperti batu giok putih menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan mengikuti. Setelah mereka berdua pergi,
Wanita yang dikelilingi oleh ribuan petani itu mengerutkan kening dan melihat kompas di tangannya. Dia bingung tentang sesuatu. Aneh, mengapa air di Laut Pil berkurang begitu banyak dalam sehari? Tatapannya menyapu semua titik putih, termasuk titik yang mewakili Wang Lin. Namun, titik putih yang mewakili Wang Lin terlalu umum dan tidak menarik perhatiannya. Dia merenung sejenak sebelum mengubur masalah ini di dalam hatinya. Dia terus mengerahkan pasukan untuk bekerja dengan para penggarap Sekte Setan Hijau untuk memusnahkan beberapa penggarap nakal yang tersisa dari benua banteng surgawi di Laut Pil. Pembantaian tidak ada habisnya, dan Wang Lin mengabaikan semua ini saat dia menghabiskan seluruh usahanya untuk menyerap air laut. Dia seperti lubang tak berujung yang terus mengembunkan air laut dalam upaya mengumpulkan sari air. Namun, terlalu sulit untuk memadatkan sari air ini. Air laut setinggi 100 kaki saja masih belum cukup. Kalau begitu mari kita serap lebih banyak. Wang Lin membuka matanya yang kering dan menyaksikan sekelompok petani berjubah hijau terbang di atasnya. Dia mengerutkan kening. Sesaat kemudian, Wang Lin menarik pandangannya dan menutup matanya untuk terus menyerap lebih banyak air. Setelah sehari, garis air terus menurun hingga turun lebih dari 800 kaki. Bahkan sebagian terumbunya kini sudah tersingkap ke permukaan. Bahkan banyak petani yang menjadi bagian dari pembantaian tidak bisa lagi mengabaikan perubahan ini, tapi mereka tidak tahu apa yang sedang terjadi. Kemana perginya semua air laut? Mungkinkah seseorang menggunakan mantra yang kuat? Para kultivator berjubah hijau di Laut Pil tidak bisa tetap tenang lagi. Saat ini, di dasar laut, jauh dari Wang Lin, ada 3 orang yang melarikan diri. 2 dari mereka jelas terluka parah, tapi orang terakhir tidak meninggalkan mereka untuk melarikan diri sendiri. Harimau Putih, pergilah sendiri, Vermilion Bird dan aku terluka parah. Membawa kami bersama hanya akan menyeretmu ke bawah. Saya tidak menyangka akan menghadapi bencana kematian ini setelah kami meninggalkan 7 sekte Dao dan datang ke sini untuk berkultivasi dengan damai. Aduh, macan putih, pergilah sendiri. Bab 1843 Terobosan. Ketiganya adalah burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam yang telah keluar dari dunia gua. Mereka telah kembali bertahun-tahun yang lalu dan melihat bahwa 7 sekte Dao tidak ada lagi. Mereka memilih pergi dan kemudian datang ke sini untuk menjadi petani nakal. Mereka sudah terkenal dan sempat menjadi sorotan. Namun, mereka sudah mendekati akhir masa hidup mereka. Mereka baru saja mencoba dan ingin istirahat. Dengan tingkat budidaya mereka bisa melakukan hal-hal besar di Laut Pil, tetapi mereka bertiga memilih untuk menjalani kehidupan yang tenang. Namun, meski ketiganya ingin diam, angin tidak mengizinkan mereka. Meskipun mereka ingin hidup damai, kini mereka melarikan diri. Burung vermilion dan kura-kura hitam terluka parah. Macan putih adalah yang paling sedikit terluka dan membawa 2 teman seumur hidupnya saat mereka melakukan yang terbaik untuk melarikan diri dari Laut Pil. Ketika kata-kata dari keduanya memasuki telinganya, wajah pucat macan putih menunjukkan senyuman yang menyedihkan. Kalian berdua tidak perlu berbicara. Bagaimana aku bisa melarikan diri sendirian? Kami memasuki dunia gua bersama-sama dan sekarang Azure Dragon sudah mati, tapi itu bisa dimengerti. Namun, bukankah kita sepakat untuk tinggal di sini sampai kita mati karena usia tua? Bukankah kita sepakat untuk mencari 3 junior berbakat untuk mewariskan Dao kita?
Kita belum melakukan hal-hal ini, jadi bagaimana aku bisa hidup dengan melarikan diri sendirian? Macan putih mengeluarkan suara gemuruh sambil membawa kura-kura hitam dan burung vermilion sambil melarikan diri. Di belakang mereka bertiga, pemuda berwajah putih seperti giok perlahan mengejar dengan kipas di tangannya. Pemuda bernama Kian mengungkapkan tatapan kejam saat dia tertawa dingin dan mengejarnya. Keduanya tidak terburu-buru. Pilsi disegel, jadi tidak ada cara bagi mereka bertiga untuk melarikan diri. Bermain-main dengan mereka seperti ini jauh lebih menyenangkan bagi kultivator bernama Kian. Kelima orang ini terus melarikan diri dan mengejar. Namun, di bawah tiga bendera, mata wanita itu menampakkan cahaya aneh saat dia menatap kompas di tangannya. Dia punya firasat buruk. Dalam satu hari, permukaan laut turun ratusan kaki, beberapa kali lipat dibandingkan kemarin. Ada masalah. Dia menatap kompas yang ditutupi titik-titik hijau. Tidak banyak titik putih yang tersisa, kurang dari 1000. 3 lampu terbesar telah lenyap. Adapun 9 titik lemah, setelah 4 titik pertama menghilang, 2 titik lagi menghilang. Hanya 3 titik yang bersatu yang bergerak perlahan, dengan 2 titik hijau mencolok yang mengejarnya. Wanita itu dengan hati-hati mengamati kompas dan mengerutkan kening lebih keras lagi. Tidak apa-apa, kok permukaan air turun drastis dalam 2 hari, masih ada 2 hari lagi, lupakan saja, saya tidak menunggu sampai akhir. Pengurangan air laut secara tiba-tiba terlalu aneh, saya akan menggunakan 10.000 cairan korupsi halus untuk menyapu para pembudidaya yang tersisa. Wanita itu merasakan perasaan tidak nyaman. Setelah ragu-ragu sebentar, dia mengatupkan giginya dan mengeluarkan cairan hitam itu. Dia kemudian melemparkannya ke arah laut. Tetesan air hitam itu langsung terbang turun dan menghilang ke laut. Setelah menghilang, air laut di hadapan wanita itu menjadi hitam. Air hitam seperti tinta dengan cepat menyebar dengan kecepatan yang tidak terbayangkan. Tidak peduli rahasia macam apa yang tersisa di dalam laut pil, rahasia itu akan mati bagi 10.000 cairan korupsi halus. Adapun Wang Lin, setelah 2 hari, dia telah menyerap sejumlah besar air laut. Dia memadatkannya di dalam tubuhnya dalam upaya membentuk esensi air, namun belum ada yang terbentuk. Setelah merenung, dia menyerap lebih cepat. Beberapa jam kemudian, lebih dari separuh laut pil berubah menjadi hitam. Semua pembudidaya Ua banteng surgawi yang tersentuh olehnya berteriak satu persatu. Tubuh mereka terkorosi oleh air, dan bahkan jiwa asal mereka pun tidak dapat melarikan diri. Bahkan kelompok pembudidaya berjubah hijau melambat di laut hitam, tetapi mereka tidak terluka. Wanita di bawah bendera tidak dapat melihatnya, tetapi kompas di tangannya dengan jelas menunjukkan perubahan yang sedang terjadi. Setengah dari peta pil di kompasnya telah berubah menjadi hitam. Semua titik putih yang disentuh oleh laut hitam telah menghilang seolah terhapus. Siapapun yang menyebabkan masalah ini, saya ingin melihat bagaimana Anda akan menyerap laut pil setelah tercemar, gumam wanita itu, dan ada kilatan dingin di matanya saat dia mencari ratusan titik putih di kompasnya. Dia sangat prihatin dengan kenyataan bahwa permukaan air laut menurun dengan cepat. Dia harus menemukan alasannya. Titik putih yang melambangkan Wang Lin sekali lagi diabaikan oleh wanita itu. Namun, saat tatapannya menyapu, matanya terpaku pada titik putih yang mewakili Wang Lin dan mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan. Setiap titik putih mewakili seorang penggarap non-benua iblis hijau,
semua titik putih perlahan-lahan bergerak menuju benua banteng surgawi untuk melarikan diri, namun titik putih ini tetap tidak bergerak. Aku seharusnya sudah menyadarinya sejak lama. Ada kilatan niat membunuh di matanya. Tepat ke utara, 97 juta kilometer jauhnya, kirim 30 set tentara setan hijau untuk membunuh. Sebelum dia selesai berbicara, titik putih yang mewakili Wang Lin tiba-tiba menghilang. Hal ini terjadi begitu tiba-tiba sehingga dia berhenti bicara dan terkejut. Adapun Wang Lin, dia terus menyerap air laut selama hari-hari ini, tapi dia masih belum bisa mengembunkan esensi air apapun. Tak lama kemudian, dia mulai menyerap lebih cepat, membuat tubuhnya bergetar. Dia membuka matanya dan matanya bersinar terang. Esensi air. Saya merasakan aura esensi air. Mata Wang Lin berbinar, dan setelah sedikit ragu, dia menunjukkan tatapan tegas. Dia berdiri dan melangkah maju. Riak muncul di bawah kakinya saat dia menyatu dengan dunia dan menghilang. Ketika Wang Lin muncul kembali, dia berada di atas separuh laut pil lainnya, tempat cairan hitam berada. Ketika dia muncul, dia merasakan kekuatan mengerikan dari air laut hitam yang dapat merusak semua daging dan bahkan jiwa asal. Ini adalah kekuatan lain dari esensi air. Tubuh Wang Lin saat ini sedang dalam siklus ke-9 untuk menyelesaikan esensi airnya. Dia memiliki ketahanan lebih terhadap air laut hitam dibandingkan petani biasa. Meski air laut ini sangat menakutkan, namun tidak bisa langsung menimbulkan korosi pada tubuhnya. Lebih penting lagi, itu mengandung esensi air yang dibutuhkan Wang Lin saat ini. Setelah dia muncul, Wang Lin duduk tanpa ragu-ragu. Tangannya membentuk segel dan 36.000 pori-pori di tubuhnya terbuka untuk menyerap air laut hitam ke dalam tubuhnya. Saat dia dengan cepat menyerapnya, dia merasakan sensasi menyengat di tubuhnya, tetapi pada saat yang sama, perasaan yang sangat nyaman datang dari hatinya. Tubuhnya diberi nutrisi dan siklus ke-9 perlahan-lahan selesai. Jauh dari Wang Lin, di sisi lain Laut Pil, dekat benua setan hijau, di bawah 3 bendera, pupil mata wanita itu menyusut. Dia menatap kompas di genggamannya dan tangan kanannya gemetar. Tinta hitam yang menutupi separuh Laut Pil dengan cepat menghilang di peta. Ketika dia melihat ini, ekspresinya berubah dan dia tersentak. Ini, ketidakpercayaan muncul di matanya saat dia melihat kompas dengan bingung. Segera, dia menyadari ada titik putih di bagian hitam Laut Pil. Titik ini tidak terang, tapi itu adalah satu-satunya titik putih di separuh Laut Pil ini. Itu orangnya. Mata wanita itu dipenuhi dengan niat membunuh saat dia menunjuk ke depan dengan tangan kirinya. 50 set tentara setan hijau, bunuh orang itu. Dengan itu, lebih dari separuh dari 1000 petani di samping wanita itu melangkah maju dan menghilang. Di kompa es wanita itu, sejumlah besar titik hijau muncul di sekitar Wang Lin, mengelilinginya. Adapun Wang Lin, dia dengan cepat menyerap esensi air dan tubuhnya pulih dengan cepat. Tangannya yang kering dengan cepat pulih dan darahnya mulai bergerak seolah-olah dia telah mendapatkan kembali vitalitasnya. Tubuh, kepala, dan rambutnya tidak lagi kering karena terus menyerap air laut yang hitam. Siklus ke-9 esensi air mulai bergerak sekali lagi setelah Wang Lin menyuntikkan kekuatan baru ke dalamnya dengan menyerap air laut hitam. Kecepatan ini sangat cepat dan permukaan laut di daerah ini turun dengan cepat. Siklus ke-9 esensi air Wang Lin dengan cepat selesai. Saat siklus ke-9 selesai,
Wang Lin membuka matanya. Tubuhnya tidak lagi layu, itu telah pulih sepenuhnya. Saat dia pulih, esensi kedelapan muncul di tubuhnya. Itu adalah sari air. Munculnya esensi air ini menyebabkan tingkat budidaya Wang Lin tiba-tiba meningkat. Aura yang kuat menyebar di sekelilingnya. Ini adalah aura tingkat kultivasi aslinya, Spirit Void tahap akhir. Pada saat ini, auranya meningkat pesat dan menerobos. Pada saat terobosan, auranya terus meningkat hingga mencapai puncak Spirit Void dan hanya selangkah lagi dari Arcane Void. Pada saat yang sama, bagian dalam tubuh Wang Lin mengamuk dan suara letupan bergema. Matanya menampakkan cahaya seperti kristal air. Esensi air mengembun di dalam darah tubuhku. Mulai sekarang, darahku akan menjadi sari air. Bab 1844, Sebuah Peluang. Ketika esensi air Wang Lin selesai, banyak bayangan muncul di dekatnya. Saat bayangan itu muncul, lampu hijau menyebar. Wang Lin sudah lama merasakan bayangan yang tiba-tiba muncul. Dia tetap tenang dan tangan kanannya menggenggam laut di atas. Semua cairan hitam di laut berkumpul dalam sekejap dan membentuk setetes cairan hitam. Cairan ini adalah 10.000 cairan korupsi halus. Bayangan muncul satu persatu, diikuti oleh aura kultivasi mereka yang kuat. Saat mereka semua menyerang Wang Lin, dia tanpa ampun memeras setetes cairan hitam. Air bisa mengisolasi semua aura. Itu bisa menghentikan api agar tidak menyala, bisa mencekik kehidupan, bisa membuat dunia menjadi tidak berwarna, gumam Wang Lin sambil meremas setetes cairan hitam di tangannya hingga roboh. Air seperti tinta dalam jumlah besar menyebar dengan Wang Lin sebagai pusatnya. 1000 sosok yang mendekati Wang Lin terjebak oleh cairan hitam bahkan sebelum mereka bisa mendekat. Tangisan menyedihkan bergema di dalam pilsi. Semua kultivator berjubah hijau yang tersentuh oleh air hitam gemetar saat tubuh mereka terkorosi dengan cepat dan jiwa asal mereka menghilang. Beberapa tampak tercekik, mata mereka melebar dan mereka mati. Air tidak hanya memutus udara, tetapi juga energi langit dan nyala api kehidupan mereka. Ada yang langsung roboh dan darah di tubuhnya keluar dari pori-porinya. Itu menghancurkan tubuh mereka dan menghancurkan jiwa asal mereka. Banyak juga yang gemetar hebat saat tubuh mereka dengan cepat layu hingga menjadi mayat seperti tulang. Jiwa asal mereka melemah hingga mencapai titik kehancuran. Semuanya terjadi saat tangan kanan Wang Lin membentuk segel. Dia tenang saat dia perlahan berjalan maju melewati mayat-mayat itu. Cairan hitam keluar dari mayat dan masuk ke tubuh Wang Lin hingga menyatu dengan darahnya. Setelah berjalan maju 7 langkah, Wang Lin tiba-tiba berbalik dan melihat ke kejauhan. Jauh ke arah itu adalah lokasi 3 bendera tempat wanita itu berada. Tubuh wanita itu gemetar dan matanya dipenuhi ketakutan. Semua titik hijau di sekitar Wang Lin telah padam. Warna hitam yang menutupi separuh laut Pil juga telah menghilang, hanya menyisakan titik putih yang bergerak perlahan sebelum menghilang. Siapa orang ini? Kenapa dia tidak muncul saat kita menyelidiki para penggarap kuat di sini? Wanita itu diam-diam merenung dan mengatupkan giginya. Semua prajurit setan hijau di Laut Pil, dengarkan perintahku. Kejar orang ini dan jangan biarkan dia pergi. Dia mengambil 10.000 cairan korupsi halus. Kamu harus membunuhnya untuk mendapatkannya kembali. Kata wanita itu sebelum batuk seteguk darah. Darah menyatu dengan kata-katanya dan berubah menjadi gas yang mengalir ke kompas. Ketika darahnya menghilang,
Semua pembudidaya berjubah hijau di samping wanita itu dengan cepat bergerak maju. Pada saat yang sama, semua penggarap benua setan hijau gemetar ketika suara wanita itu bergema di benak mereka. Alasan suaranya bisa menyebar sejauh ini bukan karena tingkat kultivasinya yang tinggi, melainkan melalui kompas di tangannya. Kompas bukanlah benda biasa, itu adalah pusat pembatasan yang mengelilingi Laut Pil. Wang Lin tetap tenang dan bergerak melewati Pilsi. Langkahnya tidak cepat, tetapi dengan setiap langkah, dia bergerak sangat jauh, kecepatannya bertambah. Orang-orang ini telah menyegel Pilsi. Meskipun aku tidak tahu kenapa, karena mereka hanya mengizinkan orang lain masuk dan tidak boleh keluar, jelas mereka tidak ingin berita itu bocor. Mata Wang Lin berbinar saat dia mengangkat tangan kanannya. Seseorang kecil keluar dari telapak tangannya. Orang kecil ini adalah jiwa yang dibentuk Wang Lin melalui Soul Aidao. Saat Wang Lin berjalan maju, tatapannya bertemu dengan mata orang kecil itu. Orang kecil itu gemetar dan bersujud ke arah Wang Lin. Saat kepala orang kecil itu menyentuh telapak tangan Wang Lin, suara gemuruh bergema di benaknya. Saat dia hendak meramalkan masa depan, sebuah kekuatan yang kuat menginterupsinya dengan paksa. Matanya menyipit dan ekspresinya menjadi lebih serius. Ada seseorang yang mengganggu, bukan melawanku, tapi semua mantra ramalan di tempat ini. Wang Lin menutup telapak tangannya dan orang kecil di dalamnya menghilang. Saya khawatir akan ada kekacauan besar di sini. Wang Lin merenung sambil melangkah maju dan riak bergema di bawah kakinya. Dia menghilang tanpa jejak saat dia menggunakan spatial bending. Kurang dari 10 napas setelah dia pergi, hampir 1000 sosok muncul di sini. Semua sosok ini mengenakan jubah hijau, dan setelah melihat sekeliling sedikit, mereka menghilang sekali lagi. Adapun Wang Lin, ketika dia sampai di dekat benua banteng surgawi, dia berjalan keluar dari riak dan mengerutkan kening. Dia tidak meninggalkan laut tetapi melihat ke atas. Pandangannya seolah menembus laut. Dia melihat langit gelap di atas. Pembatasan di sini membuat pembengkokan spasial hanya bisa bergerak di dalam Laut Pil dan tidak bisa keluar. Pembatasan ini agak misterius, mata Wang Lin berbinar. Dia tidak takut dengan pembatasan. Sulit bagi suatu pembatasan untuk melepaskan diri dari esensi pembatasannya. Semakin banyak batasan yang dia temui, semakin bermanfaat bagi esensi pembatasannya. Jika dia bisa menyerap dan menyempurnakan batasan yang kuat dan kuno, esensi batasannya akan meningkat pesat. Pembatasan di sini dapat disempurnakan dan diserap ke dalam esensi pembatasan saya, Wang Lin bergumam pada dirinya sendiri. Ketika dia berada di paviliun kitab suci jiwa, dia merasa tidak baik untuk menyempurnakan batasan di sana sebagai penatua di lokasi syuting. Selain itu, pembatasan tersebut tidak terlalu misterius, mereka hanya berisi keinginan para penggarap yang kuat. Sambil merenung, Wang Lin sangat tenang dan melambaikan tangan kanannya. Lusinan api mulai berkobar di laut di sebelah kanan Wang Lin. Saat api muncul, jeritan menyedihkan bergema dan lebih dari selusin petani berbaju hijau muncul. Tubuh mereka terbakar oleh api hitam yang bahkan air laut pun tidak bisa memadamkannya. Api ini adalah api etiril yang dipicu oleh niat membunuh mereka. Wang Lin jarang menggunakan api etiril, dan ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya di benua astral abadi. Tapi itu masih sangat kuat bila digunakan secara tidak terduga. Lebih dari selusin kultivator itu bahkan belum berada pada langkah ketiga. Mereka hanyalah pengintai yang dikirim untuk mencari Wang Lin.
dan mereka tidak memiliki peluang untuk melawan. Wang Lin hendak bergegas keluar dari air untuk mengamati pembatasan yang menutupi Laut Pil. Namun, ekspresinya berubah dan berbalik dan melihat ke kejauhan. Mereka bertiga, sebenarnya ada di sini. Wang Lin mengungkapkan senyuman saat dia mengubah arah dan melangkah maju. Gemuruh yang menggelegar terdengar jauh di dalam laut. Macan putih batuk darah saat dia membawa kura-kura hitam dan burung vermilion untuk melarikan diri dengan cepat. Kultivator bernama Qian menjilat bibirnya dan mengungkapkan ekspresi ganas. Tubuhmu cukup kuat, itu mungkin pilihan yang bagus untuk menyempurnakanmu menjadi boneka. Kalian bertiga memiliki kultivasi yang cukup bagus. Menurut penyelidikan sekte saya, kalian bertiga pindah ke sini hanya beberapa dekade yang lalu dan tidak termasuk dalam sekte apapun. Bagaimana kalau bergabung dengan sekte Wuji saya untuk menghindari kematian? Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih tersenyum. Wajah macan putih pucat pasi. Dia tidak berbicara saat dia melarikan diri dengan gila-gilaan bersama kura-kura hitam dan burung vermilion yang sedang menghembuskan nafas terakhirnya. Namun, tidak peduli seberapa cepat dia bergerak, dia tidak dapat membuat jarak apapun dari dua petani yang mengejarnya. Harimau putih, kalian bertiga tidak boleh disebutkan namanya. Mengapa penyelidikan kami terhadap kalian bertiga kosong selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya sebelum kalian bertiga datang ke Laut Pil? Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih perlahan berkata sambil menunjuk ke depan dengan kipas di tangannya. Untaian gas hijau muncul dari kipas angin dan berubah menjadi benda langit emas yang memegang pedang emas. Ia melangkah maju dan menebas macan putih. Saat pedang emas turun, macan putih berbalik. Dengan suara gemuruh, bayangan harimau putih muncul dan terpisah dari tubuhnya untuk menerkam makhluk surgawi lapis baja emas. Gemuruh menggelegar bergema dan langit runtuh, tetapi harimau putih juga mengeluarkan jeritan yang menyedihkan sebelum ambruk. Macan putih gemetar ketika dia mengeluarkan darah sekali lagi dan mundur 1000 kaki. Orang tua ini adalah Jenderal Macan Putih, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 sekte Dao. Saya tidak akan mengubah nama atau sekte saya. Anak kecil, ingatlah ini baik-baik. Macan putih tidak terlihat baik, dan dia berhenti melarikan diri. Dia mengerti bahwa kecil kemungkinannya dia bisa lolos dari kematian dalam situasi ini. Karena dia akan mati, maka dia akan keluar dengan keras. Jenderal Burung Vermilion, salah satu dari 4 jenderal besar dari 7 sekte Dao. Di belakang macan putih, burung vermilion mengeluarkan darah dari sudut mulutnya saat dia menatap pemuda itu. Jenderal Kura-Kura Hitam. Kura-Kura Hitam juga memahami bahwa mereka bertiga kemungkinan besar akan mati. Dia menghela nafas dan tidak lagi menyembunyikan identitasnya. 7 Dao Sekte. Benua Banteng Surgawi memiliki sekte seperti itu. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih merenung sejenak tetapi tidak dapat memikirkan sekte seperti itu dalam penyelidikan mereka. 7 Dao Sekte. Kultivator bernama Qian dengan hati-hati melihat mereka bertiga setelah mendengar nama ini. Saya pernah melihat nama ini dalam penyelidikan sekte di benua Banteng Surgawi. Itu adalah sekte sejak dahulu kala, dan pemimpin sekte mereka disebut penguasa surgawi 7 warna atau semacamnya. Kultivasinya luar biasa, tapi itu sudah lama sekali. Kemungkinan besar dia sudah mati. Mendengar nama penguasa surgawi 7 warna, macan putih dan rekan-rekannya terdiam. Ekspresi wajah mereka rumit.
Meskipun Master Sekte sudah mati, masih ada satu orang lagi. Jika dia keluar, dia akan segera menjadi terkenal di seluruh benua astral abadi. Macan putih tiba-tiba berkata. Burung vermilion dan kura-kura hitam saling memandang dan mengangguk. Terkenal di benua astral abadi. Hal ini menarik. Mungkinkah orang yang Anda bicarakan adalah Yun Yifeng dari Sekte Guiyi, atau 4 jenius dari benua timur? Lucu. Pemuda dengan wajah seperti batu giok putih tertawa ketika dia menyerang ke depan penuh dengan niat membunuh bersama dengan kultivator bernama Qian. Tapi saat mereka mendekat dan macan putih serta rekan-rekannya akan bertarung sampai mati, sebuah suara muncul seperti angin dingin. Itu lucu. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.